Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini kita sudah berada di hari Minggu tanggal 11 Mei 2025. Dan di Australia kami merayakan Hari Raya Ibu atau Hari Ibu atau Mother's Day. Karena itu saya mengucapkan Happy Mother's Day untuk semua ibu-ibu yang luar biasa. Tetap jadi berkat di tengah-tengah keluargamu, sehingga saudara-saudari, ibu-ibu menjadi wanita yang luar biasa yang dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mengingat juga almarhumah ibu saya, mama saya, yang Tuhan panggil pulang beberapa tahun yang lalu karena COVID. Saya bersyukur punya mama yang luar biasa. Dan suatu hari kelak saya akan bertemu dengan mama saya lagi di surga kekal. Dan saudara yang masih punya ibu, pelihara dia, kasihi dia, biar berkat Tuhan turun atas kita semua. Haleluya. Dan hari ini kita akan belajar juga satu hal yang sangat penting bagi kita sebagai orang percaya untuk hidup dalam ketaatan. Di sepanjang bulan ini kita belajar hal ini, dan hari ini kita belajar dengan judul warisan ketaatan. Kita akan membaca ayatnya di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Ayat ini berkata demikian: lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang ditulis atau tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang engkau lakukan, dan dalam segala yang engkau tuju. Saudara, ayat ini adalah ayat yang merupakan perkataan Daud kepada Salomo anaknya. Saat itu Daud sudah akan mendekati akhir hidupnya. Sebelum dia mati, Daud mempersiapkan kekuasaannya untuk dialihkan kepada Salomo. Dan Daud juga mempersiapkan seluruh bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan bait suci, di mana Daud tidak diizinkan Tuhan untuk membangunnya, tetapi Salomo anaknya lah yang membangun. Dan Daud bukan hanya mempersiapkan atau memberikan warisan harta benda dan yang bersifat jasmani atau materi semata, tetapi Daud juga memberikan warisan ketaatan yang dia berikan kepada Salomo, sehingga dia mengingatkan apa yang kita baca tadi, seperti yang juga Tuhan ingatkan kepada Musa. Jadi Daud mengerti warisan ketaatan itu sangat penting sekali dalam kehidupan Salomo, sehingga Salomo bisa berhasil memimpin satu bangsa yang besar, bangsa Israel. Dan kalau kita lanjutkan dalam ayat 4, di situ Daud berkata, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari takhta kerajaan Israel. Jadi saudara, kita sebagai orang tua harus mewariskan ketaatan kepada anak cucu kita. Kita boleh mempersiapkan warisan jasmani atau materi, tetapi yang terpenting adalah warisan ketaatan. Karena ketaatan itu akan membuat anak-anak kita hidup dalam takut akan Tuhan, dan sukses akan Tuhan berikan. Jalan mereka akan beruntung, seperti yang Tuhan katakan dalam ayat ini. Dan di sepanjang Alkitab ada begitu banyak instruksi agar orang tua benar-benar mengajarkan anaknya firman Tuhan. Di keluarga Yahudi, Tuhan mengingatkan sejak dari Ulangan 11 misalnya ayat 18-19, tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah ia menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi Tuhan mengendaki agar orang tua memberikan warisan ketaatan kepada anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka hidup dalam takut akan Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan.
Di perjanjian baru kita juga belajar dalam Efesus 6 ayat 4, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi saudara, inilah legacy yang harus kita tinggalkan bagi anak cucu kita. Bukan hanya harta materi yang berlimpah, tetapi juga hidup dalam kekayaan dan ketaatan akan takut akan Tuhan. Saya percaya bila semua keluarga dan orang tua berpikir seperti ini, maka alangkah indahnya keluarga Kristen. Karena itulah kalau saudara masih memiliki anak-anak yang kecil misalnya, bawa mereka ke Sunday School, bangunkan mereka pagi-pagi untuk beribadah, kasih teladan kepada mereka bahwa saudara pun beribadah dan belajar hidup dalam ketaatan. Karena anak itu akan melihat perilaku orang tuanya. Pendidikan itu akan lebih mudah bagi anak-anak kita untuk berhasil dalam hal kebaikan hidupnya saat dia mencontoh teladan papa mamanya yang baik. Karena itulah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita mewariskan iman dan ketaatan kepada anak-anak kita. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita semua sehingga seluruh keluarga Kristen menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua.